bisa menjadi tambahan ilmu lagi ya. Jadi sudah kita bahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang kemarin kita bahas tentang amanah. Ya, amanah itu artinya maksum. Para nabi dan para rasul itu terbebas dari dosa. Sejak mereka lahir sampai mereka meninggal dunia ya. Mereka terbebas dari dosa, sekali lagi, sejak mereka dilahirkan sampai mereka meninggal dunia, yaitu sifat maksum para nabi dan para rasul. Nah, yang sudah kita pernah ceritakan, Nabi Allah Adam itu maksum ya. Beliau makan buah khuldi, bukan satu perbuatan dosa. Kenapa? Karena dibohongi oleh iblis. Ya, iblis berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah sudah menghalalkan buah itu dan engkau sekarang sudah boleh untuk memakannya. Begitu. Maka Nabi Allah Adam menyangka perkataan itu benar, dimakan sama beliau ya. Jadi dibohongi. Kemudian yang kita pelajari sifat tabligh minggu yang lalu yaitu Nabi Allah Ayub. Nabi Ayub itu diceritakan punya penyakit kulit yang menjijikkan, tanda kutip, padahal tidak begitu. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul tidak mungkin punya penyakit yang membuat orang menjauh dari mereka. Ya, kalau orang jauh dari mereka, nanti mereka tidak bisa tabligh. Kalau mereka tidak bisa tabligh, menyampaikan ya, bentuk berdakwah, berarti mereka sudah terputus dari kenabian dan kerasulan. Nah, itu tidak mungkin ya. Para nabi dan para rasul seumur hidupnya mereka punya sifat tabligh, yaitu kemampuan untuk menyampaikan. Jadi Nabi Ayub itu sakit, tapi sakitnya hanya di bagian dalam tubuhnya. Dari luar nggak kelihatan. Fisiknya dari luar tetap sempurna. Orang tidak menghindar dari Nabi Ayub, tidak merasa jijik dengan beliau, seperti kisah yang selama ini kita dengar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu kisahnya yang kita dengar, ya, memang ada dalam Quran ini. Hanya tafsirnya saja yang perlu kita lebih jelaskan lagi. Jadi Nabi Allah Ibrahim diceritakan dulu ketika beliau masih kecil, beliau mencari Tuhan, ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Wah, judulnya. Waktu masih kecil beliau lihat bintang di langit, kemudian menyangka, wah bintang ini jauh tinggi di langit, cocok untuk menjadi Tuhan daripada berhala, ya. Lebih baik menyembah bintang daripada menyembah berhala. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim melihat bulan. Wah, bulan lebih besar dari bintang. Wah, ini lebih cocok menjadi Tuhan, lebih baik menyembah bulan saja. Kemudian keesokan harinya bulan berganti siang, bulannya tenggelam, berganti matahari. Wah, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lebih baik matahari saja, ya, lebih besar dari bulan dan matahari menggantikan bulan. Kemudian matahari di malam hari tenggelam juga. Wah, kalau begitu Tuhan tidak mungkin menghilang. Berarti aku menyembah kepada Allah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Begitu ya. Nah, itu versi yang selama ini kita dengar kisahnya. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang cukup janggal dari kisah tersebut. Kenapa? Karena dalam kisah itu diceritakan Nabi Ibrahim menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari sebelum akhirnya beliau menemukan Allah, ya, sebelum akhirnya beliau menyembah Allah. Ini sesuatu yang mustahil bagi para nabi dan para rasul. Ya, tidak mungkin seumur hidup mereka, ya, selama sejak lahir sampai dengan wafat, mereka tidak mungkin dalam keadaan kafir. Tidak mungkin dalam keadaan punya Tuhan lain selain Allah sejak lahir sampai dengan wafat, ya. Oleh karena itu di dalam kitab Fawaid Syatiriyah
guru kami al-alim al-alama Fadilatul Habib Sultanul Ilim Habib Salim Syatiri, beliau menjelaskan bahwa makna dari kisah tersebut sebetulnya kisah itu bercerita tentang Nabi Ibrahim yang ingin mengajak kaumnya berpikir. Jadi kaumnya kan menyembah berhala. Kaumnya menyembah berhala ini, kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim, wahai kaumku, daripada menyembah berhala, lebih baik menyembah bintang aja tuh di langit. Bintang tinggi, bersinar bagus, ya, lebih cocok jadi Tuhan. Maka kata kaumnya, betul juga engkau Ibrahim. Ya, mereka menyembahlah itu bintang. Keesokan harinya Nabi Ibrahim mengajak berpikir lagi, wahai kaumku, daripada menyembah bintang, lebih baik menyembah bulan, itu lebih besar, cahayanya lebih bagus, ya, lebih berhak untuk engkau sembah. Ya, akhirnya mereka ganti menyembah bulan. Keesokan harinya berganti lagi, lebih baik menyembah matahari saja, lebih terang, ya, bulan tenggelam buktinya, maka mereka menyembah matahari lagi. Akhirnya matahari pun terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, nah sekarang matahari terbenam, mau menyembah siapa lagi kalian? Berhala sudah pasti bukan Tuhan, bintang, bulan, matahari juga ternyata bukan Tuhan. Bagaimana kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang, bulan dan matahari? Nah, akhirnya tersadarlah kaumnya Nabi Ibrahim, oh ternyata benar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya. Begitu ya teman-teman. Jadi kisah itu bukan untuk menunjukkan Nabi Ibrahim belum mengenal Tuhannya. Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Dalam keadaan tidak tahu harus menyembah siapa. Bukan ya. Karena sejak lahir para nabi dan para rasul itu maksum, terbebas dari dosa. Apalagi dosa kekafiran, itu tidak mungkin ya. Dosa kemusyrikan, dosa menyembah kepada selain Allah, itu hal yang mustahil bagi para nabi dan para rasul. Begitu ya. Jadi ini satu poin singkat ya, yang bisa kita jadikan materi pembuka pada Zoom kita pekan ini ya.